Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi rasulillah. Mungkin tanpa memperpanjang, kami dari kelompok 1 bakal mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul rata-rata perbedaan total fertility rate di Jawa Barat berdasarkan data penduduk dengan rentan umur 0 sampai 4 tahun dengan metode anak kandung tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Aldi Rajala selaku moderator dengan NIM 19337338. Selanjutnya Muhammad Hendrawan selaku pemateri dengan NIM 19337058. Selanjutnya Ronald Rinaldo selaku pemateri dengan NIM 19337064. Dan selanjutnya ada Aisyah Nur Asman selaku pemateri dengan NIM 20337001. Dan yang terakhir ada Aldwi Riandoko dengan NIM 20337002 selaku pemateri. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Ya, baik. Untuk pendahuluannya, kependudukan adalah masalah paling penting bagi setiap negara di dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di dunia pada urutan keempat, yang mana jumlah penduduknya yaitu 273.523.615 juta jiwa. Dalam demografi, fertilitas atau tingkat kelahiran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkontrol, maka akan menimbulkan masalah terhadap kondisi perkembangan masyarakatnya. Dalam fertilitas terdapat dua macam pengukuran, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsungnya itu ada CBR atau angka kelahiran kasar, kemudian GFR atau angka kelahiran umum, kemudian ASFR atau angka kelahiran menurut umur, kemudian TFR yaitu angka kelahiran total. Sedangkan untuk metode tidak langsungnya ada metode anak kandung atau on children method, kemudian metode relay, kemudian metode Palmer, selanjutnya metode Ganasekaran-Palmer, dan metode tidak langsung berdasarkan usia penduduk yaitu 0 sampai 4 tahun. Nah, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang mana dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Selain itu, angka fertilitas di Jawa Barat juga terbilang tinggi, yaitu sekitar 2,5%. Nah, dari BPS sendiri telah menghitung TFR untuk setiap provinsi dengan menggunakan metode anak kandung. Namun, untuk sensus penduduk tahun 2020, hasil perhitungannya belum keluar, dikarenakan keterbatasan data yang tersedia pada sensus penduduk tahun 2020. Nah, dari artikel tersebut dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimanakah taksiran total dari fertility rate atau TFR penduduk Jawa Barat tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan tahun 2020 berdasarkan penduduknya yaitu usia 0 sampai 4 tahun.
Adapun tujuan dari penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui taksiran total fertility rate atau TFR penduduk Jawa Barat pada tahun 2000, 2005, 2010, 2015, dan tahun 2020 berdasarkan penduduk usia 0 sampai 4 tahun. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui rata-rata perbedaan taksiran dari total fertility rate-nya, yaitu dari tahun 2000, 2005, 2010, dan tahun 2015. Nah, untuk metodologi dari penelitian ini adalah data yang digunakan ini merupakan data sekunder yang mana diperoleh dari hasil sensus penduduk tahun 2020, kemudian survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015, kemudian hasil dari sensus penduduk tahun 2010, kemudian hasil survei penduduk antar sensus tahun 2005, dan sensus penduduk tahun 2000 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Adapun variabel yang digunakan yaitu TFR dan ASFR, yang mana ini berlaku untuk jumlah penduduk di Jawa Barat pada usia 0 sampai 4 tahun. Angka kelahiran total atau yang dikenal dengan TFR merupakan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Sedangkan angka kelahiran menurut umur atau ASFR adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu, yaitu antara umur 15 sampai 49 tahun. Nah, dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode tidak langsung, berdasarkan usia penduduk usia 0 sampai 4 tahun. Nah, adapun tahapan untuk menghitungnya yaitu yang pertama menghitung banyaknya kelahiran per tahun dengan penduduk perempuan berusia 0 sampai 4 tahun dengan menggunakan rumus P dalam kurung F. Kemudian untuk penduduk laki-laki umur 0 sampai 4 tahun yaitu P M 0 sampai 4 tahun, dan rasio masih hidup bayi baru lahir yang didapatkan dari asumsi tingkat kematian dengan menggunakan level tabel kematian adalah S0. Maka diperolehlah yang pertama banyaknya kelahiran bayi perempuan atau BF per tahun adalah BF sama dengan PF 0 sampai 4 dibagi dengan SF 0 dikali 1/5. Selanjutnya banyak kelahiran bayi laki-laki atau BM per tahun adalah PF usia 0 sampai 4 tahun dibagi dengan SF dikali 1/5. Kemudian banyaknya kelahiran per tahun atau disebutkan dengan B. B adalah BF ditambah BM. Nah, selanjutnya yaitu menghitung banyaknya kelahiran dari wanita berdasarkan kelompok usianya, yang mana usianya yaitu dari 15 sampai 49 tahun, dengan menggunakan ASFR dan TFR dari 5 tahun sebelumnya, yaitu menggunakan rumus BU sama dengan ASFRU dibagi dengan TFR dikali dengan B. Selanjutnya kita hitung perkiraan ASFR-nya, yang mana ASFR adalah jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia U, dengan menggunakan rumus ASFRU sama dengan BU dibagi dengan BFU dikali 1000. Selanjutnya kita hitung TFR dengan menggunakan persamaan 5 dikali sigma ASFRU. Nah, setelahnya didapatkan nilai TFR,
maka akan dibandingkan dengan perhitungan TFR model anak kandung yang telah dihitung sebelumnya oleh BPS. Kemudian kita dapat lihat seberapakah rata-rata dari perbedaan taksiran TFR penduduk yang ada di Jawa Barat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penyampaian materi dari Tasya. Untuk materi hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya bakal disampaikan oleh Koko. Kepada Koko dipersilakan. Baik, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu perhitungan TFR Jawa Barat tahun 2000. Berdasarkan hasil SP 2000 penduduk usia 0 sampai 4 tahun sebanyak 3.764.492 orang yang terdiri dari 1.879.794 orang laki-laki dan 1.884.698 orang perempuan. Dengan asumsi level kematiannya adalah level 21, maka P0 M sama dengan 0,95585 dan P0 F sama dengan 0,96618. Banyak kelahiran bayi laki-laki dan perempuan selama 5 tahun adalah bayi laki-laki 1.879.794 dibagi dengan 0,95585, yaitu 1.966.620. Bayi perempuan 1.884.698 dibagi 0,96618 sama dengan 1.950.670. Kelahiran bayi laki-laki dan perempuan ini ditambahkan yaitu jadi 3.917.290. Untuk kelahiran per tahunnya dibagi 5, yaitu sama dengan 783.458 bayi. Banyaknya bayi tersebut adalah bayi yang lahir di Jawa Barat dan juga bayi yang sudah lahir di luar Jawa Barat sebelum berumur 1 tahun mengikuti orang tuanya pindah ke Jawa Barat. Tabel 1 di samping yaitu tabel taksiran TFR penduduk Jawa Barat dengan metode tidak langsung tahun 2000. Dengan banyaknya penduduk berumur 0 sampai 4 tahun tersebut, maka TFR Jawa Barat pada periode 1995 sampai 2000 adalah TFR 2,402, yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk perempuan Jawa Barat pada periode 1995 sampai 2000 akan mempunyai 2,402 orang anak selama masa suburnya, atau dari 1000 perempuan akan terdapat sebanyak 2.402 orang anak selama masa suburnya. Lanjut. Yang kedua, perhitungan TFR Jawa Barat tahun 2005. Berdasarkan hasil SUPAS 2005 penduduk umur 0 sampai 4 tahun sebanyak 3.597.678 orang yang terdiri dari 1.891.700 orang laki-laki dan 1.705.978 orang perempuan. Dengan asumsi level kematiannya adalah level 21, maka P0 M sama dengan 0,95585 dan P0 F sama dengan 0,96618. Banyak kelahiran bayi laki-laki dan perempuan tersebut selama 5 tahun dihitung seperti tadi. Bayi laki-laki 1.891.700 dibagi 0,95585 sama dengan 1.979.076. Untuk bayi perempuan 1.705.978 dibagi 0,96618 sama dengan 1.765.694. Kelahiran bayi laki-laki dan perempuan ini ditambahkan 3.744.770. Untuk kelahiran per tahunnya dibagi 5
sama dengan 748.954 bayi. Banyaknya bayi tersebut juga bayi yang sudah lahir di Jawa Barat dan juga bayi yang sudah lahir di luar Jawa Barat sebelum berumur 1 tahun yang mengikuti orang tuanya pindah ke Jawa Barat. Lanjut. Untuk tabel 2 ini yaitu taksiran TFR penduduk Jawa Barat dengan metode tidak langsung pada tahun 2005. Dengan banyaknya penduduk berumur 0 sampai 4 tahun tersebut, maka TFR Jawa Barat pada periode ini adalah TFR sama dengan 2,314, yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk perempuan Jawa Barat pada periode 2000 sampai 2005 akan mempunyai 2.314 orang anak. 2,314 orang anak selama masa suburnya, atau dari 1.000 perempuan akan terdapat sebanyak 2.314 orang anak selama masa suburnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Koko. Mungkin untuk penjelasan materi selanjutnya bakal disampaikan kepada Saudara Ronald. Kepada Saudara Ronald dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu perhitungan TFR Jawa Barat pada tahun 2010, yang mana berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk 0 sampai 4 tahun sebanyak 4.124.635 orang, yang terdiri dari 2.119.969 orang laki-laki dan 2.004.666 orang perempuan. Dengan asumsi level kematiannya adalah level 21, maka P0 pangkat M-nya 0,9585 dan P0 F-nya yaitu 0,96618. Banyak kelahiran bayi laki-laki dan perempuan selama 5 tahun adalah sebagai berikut, yang mana bayi laki-laki sebanyak 2119969 dibagi dengan 0,95585 itu menjadi sebanyak 2.217.889. Bayi perempuan sebanyak 2.004.666 dibagi dengan 0,96618 yaitu 2.074.837. Kelahiran bayi laki-laki dan perempuan dijumlahkan menjadi 4.292.726. Dengan kelahiran per tahun adalah 4.292.726 dibagi 5 menjadi 858.545 bayi. Banyaknya bayi tersebut adalah bayi yang lahir di Jawa Barat dan juga bayi yang sudah lahir di luar Jawa Barat sebelum berumur 1 tahun mengikuti orang tuanya pindah ke Jawa Barat. Lanjut, moderator. Selanjutnya itu adalah tafsiran TFR penduduk Jawa Barat dengan metode tidak langsung tahun 2010, yang mana dapat dilihat dari tabel. Yang mana dapat dilihat dari tabel 3. Dapat disimpulkan dengan banyaknya penduduk berumur 0 sampai 4 tahun tersebut, maka TFR Jawa Barat pada periode 2005 sampai 2010 adalah TFR-nya adalah 2.467, yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk perempuan Jawa Barat pada periode 2005 sampai 2010 akan mempunyai 2.467 orang anak. Selama masa suburnya atau dari 1.000 perempuan akan terdapat sebanyak 2.467 orang anak selama masa suburnya.
Lanjut slide-nya, Aldi. Perhitungan TFR Jawa Barat pada tahun 2015 berdasarkan hasil Subpas pada 2015, penduduk 0 sampai 4 tahun sebanyak 4.045.455 orang yang terdiri dari 2.073.839 orang laki-laki dan 1.971.616 orang perempuan. Dengan asumsi level kematiannya adalah 21, maka P0 pangkat F-nya 0,95585 dan P0 pangkat F-nya itu 0,96618. Banyak kelahiran bayi laki-laki dan perempuan selama 5 tahun adalah bayi laki-laki sebagai berikut, yang mana bayi laki-laki sebanyak 2.073.839 dibagi dengan 0,95585 yaitu sebanyak 2.169.628. Bayi perempuan yaitu 1.971.616 dibagi dengan 0,96618 yaitu sebanyak 2.040.630. Kelahiran laki-laki dan perempuan dapat ditotalkan yaitu sebanyak 4.210.258. Kelahiran per tahun adalah 4.210.258 dibagi 5, yang mana didapatkan 842.052 bayi. Banyaknya bayi tersebut adalah bayi yang lahir di Jawa Barat dan juga bayi yang lahir di luar Jawa Barat sebelum berumur 1 tahun mengikuti orang tuanya pindah ke Jawa Barat. Selanjutnya, Aldi. Selanjutnya itu adalah tafsiran TFR penduduk Jawa Barat dengan metode tidak langsung tahun 2015 pada tabel 4 dapat dilihat, yang mana dengan banyaknya penduduk berumur 0 sampai 4 tahun tersebut, maka TFR Jawa Barat pada periode 2010 sampai 2015 adalah 2.284, yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk perempuan Jawa Barat pada periode 2010 sampai 2015 akan mempunyai 2.284 orang anak selama masa suburnya, atau dari 1.000 perempuan akan terdapat sebanyak 2.284 orang anak selama masa suburnya. Lihat selanjutnya, Aldi. Dengan perhitungan TFR Jawa Barat pada tahun 2020, berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020, penduduk yang berumur 0 sampai 4 tahun sebanyak 3.914.543 orang, yang terdiri dari 2.004.029 orang laki-laki dan 1.900.010.541 orang perempuan. Mungkin hanya sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ronald. Mungkin untuk materi selanjutnya bakal diteruskan oleh Muhammad Hendrawan. Kepada Muhammad Hendrawan dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada slide berikutnya. Dapat kita lihat pada tabel 5, yaitu pada tafsiran
tafsiran TFR penduduk Jawa Barat dengan metode tidak langsung pada tahun 2020 dapat dilihat dengan banyaknya penduduk berusia 0 sampai 4 tahun, maka TFR Jawa Barat pada periode 2015 sampai 2020 adalah 2.121. Artinya bahwa secara rata-rata penduduk perempuan Jawa Barat pada periode 2015 sampai 2020 akan mempunyai 2.121 orang anak selama masa usianya. Kemudian pada TFR tersebut terdapat 2.121 orang anak selama masa usia. Pada rata-rata pembedaan tafsiran TFR berdasarkan penduduk pada usia 0 sampai 4 tahun dengan metode anak kandung dapat dilihat pada tabel 6 gambar 1 tren angka fertilitas di Jawa Barat dengan menggunakan kedua metode tersebut mengalami penurunan. Pada SP 2000 hasil TFR dengan metode tidak langsung berdasarkan penduduk 0 sampai 4 tahun lebih rendah dibanding TFR dengan metode anak kandung. Pada Supas 2005, hasil TFR dengan metode tidak langsung berdasarkan penduduk 0 sampai 4 tahun lebih rendah dibanding dengan TFR menggunakan metode anak kandung. Pada SP 2010, hasil TFR dengan metode tidak langsung berdasarkan pada penduduk pada usia 0 sampai 4 tahun lebih tinggi dibandingkan TFR dengan metode anak kandung. Pada Supas 2015, hasil TFR dengan metode tidak langsung pada penduduk 0 sampai 4 tahun lebih tinggi dibandingkan TFR dengan metode anak langsung. Selanjutnya kita akan lanjut pada tabel berapa rata-rata perbedaan TFR metode tidak langsung berdasarkan penduduk sampai 0 sampai 4 tahun Jawa Barat. Aldi. Yang sebelumnya Aldi. Nah, pada tabel 7 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode tidak langsung berdasarkan penduduk pada usia 0 sampai 4 tahun mempunyai perbedaan sebesar 2,8%, yang berarti bahwa metode tersebut menggunakan metode yang baik untuk memperkirakan angka kelahiran dengan metode tidak langsung lainnya. Selanjutnya Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan TFR dengan menggunakan metode tidak langsung, berdasarkan penduduk pada usia 0 sampai 4 tahun, dapat dilihat hasil SP Hasil Hupas TFR 2005 dapat dilihat adalah 2.314 anak per wanita. Selanjutnya dengan menggunakan metode tidak langsung berdasarkan penduduk pada usia 0 sampai 4 tahun mempunyai perbedaan sebesar 2,8%. Yang berarti bahwa metode tersebut menggunakan metode yang baik untuk memperkirakan angka kelahiran dengan metode tidak langsung lainnya. Saya sudahi materi yang saya jabarkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawan. Mungkin terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya telah menyampaikan materi dengan baik. Dengan berakhirnya pemaparan materi dari kawan tadi, maka berakhirlah hasil dari diskusi kami tentang review jurnal. Mungkin terlebih kurangnya maaf, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.